Om Swastiastu. Halo adik-adik sekalian, apa kabarnya? Apakah masih semangat untuk belajar Sanskerta? Semoga semua dalam keadaan baik dan masih semangat ya untuk belajar. Adik-adik sekalian, pada video kali ini kita akan tetap masih belajar tentang aksara Dewanagari. Nah, ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu atau pada video sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang Wyanjana. Nah, adik-adik, apakah ada yang masih ingat? Kita sudah belajar golongan apa dalam Wyanjana? Ya, golongan Panca Walimuka. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Wyanjana, yaitu pada Panca Walimuka. Nah, adik-adik, selain itu pasti adik-adik sudah tahu kan bagian-bagian dari Wyanjana. Ada Panca Walimuka, Antasyataha, Usmanaha, dan juga Aspirat. Ya, untuk video kali ini kita khusus belajar tentang Wyanjana lagi dan di golongan Panca Walimuka, khususnya pada dasar ucapan Murdania atau linguals, dan juga dantia atau dental, dan juga ostia atau labial. Ya adik-adik, untuk saat ini kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu linguals atau murdania. Apa itu murdania atau linguals? Yaitu suara yang dihasilkan dengan mendekatkan lidah ke langit-langit keras, seperti ta, taha, da, daha, dan na. Ya adik-adik, contohnya ta, taha, da, daha, dan na. Oke, bagaimana bentuk-bentuk huruf dari ta, taha, da, daha, dan na? Ayo kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah huruf ta. Bagaimana bentuk hurufnya? Ya, adik-adik bisa lihat sendiri bentuk hurufnya menyerupai huruf C ya. Oke, sekarang mari kita coba untuk menulisnya bersama-sama. Yang pertama, kita buat garis vertikal, lalu buat huruf C, disambung ya adik-adik. Nah, setelah itu baru ditutup dengan garis horizontal di atasnya. Sudah, sekarang kita lanjut ke huruf taha. Bagaimana bentuk hurufnya? Ya, adik-adik, hampir sama ya seperti huruf ta tadi, tapi di sini dia lebih full atau seperti lingkaran adik-adik. Jadi, kita buat dulu garis horizontal namun agak miring, selanjutnya lanjut melengkung dan membentuk seperti lingkaran. Nah, sudah, mari kita coba untuk menulisnya adik-adik. Pertama buat garis vertikal namun miring, dan selanjutnya dilengkungkan membentuk lingkaran, dan diakhiri dengan garis horizontal di atasnya. Ya, adik-adik, begitulah tadi huruf taha. Selanjutnya kita lanjutkan ke huruf da. Bagaimana bentuk huruf da adik-adik? Ya, seperti inilah bentuk hurufnya. Bisa dilihat. Nah, sangat mudah ya, seperti huruf S dalam huruf Latin. Ya, mari kita coba untuk menulisnya. Nah, adik-adik tinggal buat seperti huruf S ya adik-adik. Namun di atasnya sebelumnya ditambahkan garis vertikal terlebih dahulu sedikit, baru dibentukkan S dan diakhiri dengan garis horizontal di atasnya. Baik, selanjutnya kita ke huruf taha. Bagaimana bentuknya? Ya, ini juga hampir sama seperti huruf C, ataupun bisa dibilang hampir sama seperti huruf G dalam huruf Latin ya adik-adik. Sangat mudah.
Selanjutnya, ayo kita coba untuk menulisnya bersama-sama. Yang pertama, ayo kita buat garis vertikal dulu, lalu melengkung. Selanjutnya kita buat di dalam lengkungan itu sedikit lingkaran. Ya, seperti huruf G ya adik-adik, baru ditutup dengan garis horizontal di atasnya. Nah, sekarang kita lanjut ke aksara Murdaniya dalam Pancawali Muka yang terakhir, yaitu pada bagian atau jenis nasal, di mana adalah huruf na. Oke, huruf na-nya bisa dilihat bentuknya adik-adik. Ya, jadi seperti huruf U ditambah garis vertikal satu di sampingnya ya. Ayo kita coba untuk menulisnya. Nah, mari kita buat seperti huruf U dulu adik-adik. Setelah itu di sebelah kanannya kita tambahkan satu garis vertikal, baru ditutup dengan garis horizontal di akhirnya ya, atau di atasnya. Nah adik-adik, baik itu tadi Pancawali Muka dengan dasar ucapan Murdaniya atau lingual. Selanjutnya kita akan belajar tentang Wyanjana pada golongan Pancawali Muka dengan dasar ucapan dental atau dantiya. Apa itu dental atau dantiya? Yaitu suara yang dihasilkan dengan mendekatkan ujung lidah ke lengkung gigi atas, seperti ta, taha, da, daha, dan na. Nah, ayo kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu huruf ta. Bagaimana bentuk hurufnya? Nah, bisa dilihat ya adik-adik. Sudah, mari kita coba untuk menulisnya bersama-sama. Yang pertama kita buat garis horizontal menuju ke sebelah kiri, lalu menekuk turun ke sebelah kanan, dan akhirnya ditambahkan garis vertikal di sebelah kiri garis horizontal tersebut. Dan selanjutnya baru kita tutup dengan garis horizontal di atasnya. Nah, demikian tadi huruf ta. Ayo kita lanjutkan ke huruf taha. Bagaimana bentuk hurufnya? Ya, adik-adik bisa dilihat. Nah, selanjutnya ayo mari kita mencoba untuk menulisnya bersama-sama. Yang pertama kita buat seperti lingkaran adik-adik. Selanjutnya kita turun dan melengkung ke atas, turun lagi. Ya, melengkung seperti membuat U. Sudah, berhenti di tengah-tengah. Selanjutnya kita tambahkan garis vertikal menutupi titik tersebut. Dan baru kita tambahkan garis horizontal di atas garis vertikal. Ya adik-adik, jangan ditutup semua, hanya cukup di garis vertikalnya saja. Selanjutnya yaitu huruf da. Bagaimana bentuk aksaranya? Ya adik-adik, seperti huruf G atau huruf C ya, namun ini ada coret ke bawah. Ya, bagaimana? Ayo kita coba untuk menulisnya bersama-sama. Yang pertama kita buat garis vertikal, lalu melengkung seperti C, dan ditambah lingkaran dan coret ke bawah. Baru ditutup dengan garis horizontal di atasnya. Ya, adik-adik kita lanjut ya. Sekarang kita ke huruf daha. Bagaimana hurufnya? Nah, hampir sama tadi seperti huruf GH ya adik-adik. Namun yang membedakan adalah di sini garis horizontalnya tidak menutupi semua adik-adik, hanya pada bagian ujung-ujungnya saja. Oke, bisa dilihat seperti contoh ya. Nah, ayo kita coba untuk membuatnya. Yang pertama, mari kita buat seperti angka 3 adik-adik. Sudah, selanjutnya baru kita tambahkan garis vertikal dan akhirnya atas garis vertikal tadi dengan garis horizontal ya adik-adik. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian huruf na. Bisa kita lihat hampir sama seperti huruf ta ya adik-adik, namun ini hanya sedikit turun ke bawahnya. Ya, ayo kita coba untuk membuatnya. Yang pertama kita buat garis horizontal, lalu turun sedikit, melekuk
ke sebelah kanan ya. Garis horizontal ke sebelah kiri, selanjutnya melekuk sedikit ke sebelah kanan. Dan ditambah garis vertikal di sebelahnya, lalu ditutup dengan garis horizontal di atasnya. Sudah? Ya adik-adik, sekarang kita lanjut ke dasar ucapan yang terakhir dalam golongan atau bentuk Pancawalimuka, ya, yaitu Wyanjana pada golongan Pancawalimuka pada dasar labials. Nah, apa itu labials? Labials adalah suara yang dihasilkan dengan mendekatkan bibir, seperti contohnya suara pa, paha, ba, baha, ma. Lalu bagaimana bentuk-bentuk aksara atau hurufnya? Ayo kita coba satu persatu ya. Yang pertama adalah pa. Bagaimana bentuknya? Cukup mudah ya adik-adik, seperti angka 4. Ya sudah, ayo kita coba untuk membuatnya. Yang pertama kita buat garis vertikal lalu melengkung dan ditutup dengan garis vertikal lagi di sebelah kanannya. Selanjutnya baru kita tutup dengan garis horizontal di atasnya. Nah adik-adik, selanjutnya huruf apa? Ya, huruf pa. Bagaimana bentuk hurufnya? Hampir sama ya seperti huruf pa tadi, namun ditambahkan seperti garis di belakangnya. Ya adik-adik, mari kita coba untuk membuatnya. Yang pertama kita buat garis vertikal lalu melekuk ke sebelah kanan dan lanjut lagi sedikit melengkung lagi ke sebelah kiri. Nah, baru ditambahkan garis vertikal di sebelah kanannya ya adik-adik. Selanjutnya baru ditutup dengan garis horizontal. Ya. Nah, selanjutnya kita buat huruf ba. Nah, cukup mudah ya huruf ba ini adik-adik. Ayo kita coba untuk membuatnya. Yang pertama kita buat garis vertikal, lalu selanjutnya baru kita buat seperti perut di tengah-tengahnya dengan membuat seperti setengah lingkaran ya. Nah, sudah ditambahkan garis coret di dalam perut tersebut, baru ditutup dengan garis horizontal di atasnya. Selanjutnya kita ke huruf baha. Bagaimana bentuk hurufnya? Ini dia. Ya, hampir sama seperti huruf pa, namun ada berbedanya sedikit. Ya, bisa dilihat perbedaannya. Nah, ayo kita coba untuk membuatnya. Yang pertama, kita guratkan sedikit titik lengkung, lalu vertikal turun, dan kita buat seperti lengkungan lagi dan horizontal ke sebelah kanan, lalu ditutup dengan garis vertikal. Dan ingat, garis horizontal lagi di atas garis vertikal, tidak menutupi lubangnya ya adik-adik. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita lanjut ke huruf ma. Ya, hampir sama ya seperti huruf ba tadi, namun ada yang sedikit berbeda, yaitu garis horizontalnya juga full menutupi keseluruhan dari aksara tersebut. Ya, ayo kita coba untuk membuatnya adik-adik. Yang pertama garis vertikal, lalu sedikit melengkung memutar, dan horizontal lagi ke sebelah kanan, ditutup garis vertikal di sebelah kanan, dan ditutup pada akhirnya garis horizontal di atasnya. Ya adik-adik, sekianlah tadi pembelajaran kita tentang Wyanjana pada golongan Pancawalimuka di dasar-dasar ucapan dari Murdhaniya atau lingual sampai Ostia atau labial. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan videonya ya adik-adik. Semoga adik-adik masih tetap semangat untuk belajar tentang huruf-huruf Dewanagari. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santihi 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 Om.